Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun berada, para mahasantri Mahad Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kultum Ramadan hari ini, karena sebentar lagi menjelang bulan Syawal, ya, yang dimana bulan Syawal itu diadakan perayaan Idul Fitri, ya. Kemudian apa sih keutamaan atau amalan yang utama di bulan Syawal itu setelah kita melaksanakan atau memasuki bulan yang penuh ampunan atau bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, artinya ya puasa bulan Ramadan, tsumma atba'ahu, kemudian mengikuti puasa yang bulan Ramadan itu dengan apa diikutinya? Sittan min Syawalin, 6 hari di bulan Syawal. Karena maka ada puasanya itu kasiyamid dahri, maka orang itu seperti puasa selama 1 tahun penuh. Oleh karena itu tidak heran kalau ada di berbagai daerah, ya tentunya biasanya puasa 6 hari ini dilakukan pada tanggal 2 secara langsung. Jadi nanti lebarannya 2 kali, ya, tanggal 1 Syawal, kemudian setelah selesai melaksanakan 6 hari puasa di bulan Ramadan. Walaupun memang tidak menggunakan sholat Id lagi karena sudah, ya, tapi maksudnya perayaannya, misalnya mereka bersilaturahmi ke sana kemari, ada di satu daerah itu ketika 1 Syawal saja mereka rame-rame, kemudian 2 Syawal dan seterusnya sampai 6 hari ke depan mereka seperti di bulan Ramadan lagi, dan mereka melaksanakan seperti perayaan di tanggal 1 Syawal itu, lebarannya itu ya setelah melaksanakan puasa 6 hari. Karena mereka sangat berpegang kepada hadis ini. Keinginan mereka mendapatkan keutamaan, apalagi menggunakan hadis ini seperti kana qasyamid dahri, ya. Seolah-olah yang puasa di bulan Ramadan penuh kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya itu seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Kalau kita analogikan dengan hitung-hitungan, ya para pemirsa, apakah benar gitu bulan puasa Ramadan ditambah 6 hari 6 hari bulan Syawal seperti puasa setahun penuh? Kita hitung bahwa dalam 1 tahun itu ada 365 hari menurut kalender Masehi. Kalau menurut kalender Hijriah ternyata ada 354 hari. Ini perbedaannya kan lumayan, ya. Maka kalau kita bulatkan saja, dicari tengahnya, maka 1 tahun itu adalah 360 hari. Kita mengacu kepada ayat Allah yang lain dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, puasa kan baik, ibadah kepada Allah, falahu, maka bagi orang yang melakukan kebaikan itu asyru amsalihah, 10 kebaikan, 10 kali lipat. Nah, jadi setiap 1 kali kebaikan diganjar di pahala oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah itu 10 kali lipat. Kita hitung-hitungan tadi, dalam bulan Ramadan itu ada
30 hari. 30 dikali 10, apa maksud 10-nya? 10 kebaikan, karena satunya itu dianggap sebagai 10 kebaikan. Jadi 30 hari dikali 10 menjadi 300. Kemudian yang 6 hari tadi di bulan Syawal, 6 hari kali 10 juga, karena kebaikan juga puasa di bulan Syawal itu berjumlah 60. Maka 300 ditambah 60 menjadi 360. Oh, kalau seperti itu pantaslah hadis ini mengatakan bahwa orang yang puasa selama bulan Ramadan penuh, kemudian dia diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia puasa setahun penuh. Itu keutamaan dari segi hitung-hitungan secara matematis. Maka ya ini sangat dianjurkan sekali untuk kita melaksanakannya. Apakah puasa ini atau bulan Syawal ini, puasa 6 hari di bulan Syawal itu harus secara langsung? Artinya bahwa tanggal 1 Syawal merupakan Idul Fitri, maka tanggal 2-nya harus puasa. Apakah harus langsung puasa? Itu tidak mesti. Karena hadisnya mengatakan sitah min Syawalin, pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Apalagi hadis ini dipertegas dengan kalimat summa. Man soma Ramadana summa. Nah, menurut gramatikal bahasa Arab, ilmu nahwu, ya seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu alat cek santrimah, maka summa ini adalah huruf athof yang bermakna adalah tartib ma'al infisol. Ya, tartib itu susunan, tapi ada jeda, ada jarak. Artinya bahwa ketika sudah lebaran tanggal 1 Syawal, boleh tidak langsung tanggal 2-nya. Karena ada jarak. Ya, dari jarak menggunakan summa itu. Boleh tanggal 3-nya, tanggal 4-nya, tanggal 5-nya, silahkan. Sampai tanggal 15-nya pun ya silahkan. Gitu ya. Karena ini menggunakan kalimat summa. Yang jelas harus 6 hari di bulan Syawal. Tentu kalau dengan melihat keutamaan, tentu ya utamanya menyegerakan kebaikan itu, karena ada ungkapan atau ada ayat yang lain, fastabiqul khairat, bersegera ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau tidak ada urusan yang lebih penting daripada puasa bulan Syawal ini, ya lebih baik tanggal 2-nya langsung puasa. Lalu bagaimana dengan perempuan atau orang yang mempunyai qada puasa Ramadan gitu? Karena haid misalnya, dia kan punya kodok tuh yang harus dilakukan. Keburu datang bulan Syawal kan, otomatis setelah Ramadan kan pasti Syawal. Sedangkan dia ingin melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Apakah boleh melakukan 6 hari puasa di bulan Syawal padahal dia punya kodok puasa bulan Ramadan? Maka dalam hal ini, kalau dilihat dari tulisan yang ditulis dalam artikel fikih Rumah Fikih Indonesia, di sini berbagai pendapat. Ada 3 pendapat ulama. Pertama, menurut madhab Al-Hanafiyah. Ulama yang bermadhab Hanafiyah mengatakan boleh melakukan itu dan tidak makruh. Apa sebab? Sebab puasa 6 hari di bulan Syawal dibatasi hanya di bulan Syawal saja. Sedangkan qada puasa Ramadan boleh diakhirkan. Nanti setelah Syawal silahkan. Yang penting jangan masuk ke bulan Ramadan kemudian. Nah, itu argumentasinya. Jadi boleh, bahkan tidak dimakruhkan. Gitu ya. Kenapa? Karena 6 hari di bulan Syawal ini terikat dengan waktu. Hanya 1 bulan kan? Sedangkan qada puasa itu boleh di luar bulan Syawal. Ini menurut madhab Al-Hanafiyah. Bagaimana dengan madhab yang lain? Ada pendapat madhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Apa kata madhab ini? Bahwa boleh melaksanakan tadi 6 hari di bulan Syawal, puasa bulan Syawal, walaupun belum melaksanakan qada, namun bersifat makruh. Kenapa makruh? Karena dia mendahulukan yang sunnah ya daripada yang wajib. Itu. Tapi pada dasarnya ya silahkan boleh, hanya saja makruh.
Kemudian ada juga yang terakhir adalah mazhab Hambali, Hambaliyah ya. Nah, ini mengatakan bahwa ini haram katanya. Dengan argumentasi bahwa kan di dalam hadisnya juga man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, berarti puasanya sudah full gitu kan katanya. Kemudian dia mengikuti 6 hari. Jadi dengan syarat katanya harus full dulu puasa di bulan Ramadannya gitu. Bahkan berargumentasinya ya, jangan mendahulukan dulu yang sunnah kalau yang wajib belum dilakukan. Oleh karena itu dengan pendapat-pendapat seperti ini ya silakan saja. Ada yang mempertanggungjawabkannya. Ada yang mau qada terlebih dahulu di bulan Syawal, silahkan. Ada yang melakukan bulan puasa dulu di bulan Syawal 6 hari nanti qadanya dengan alasan bahwa karena qada mah bisa nanti di bulan yang lain, sedangkan perintah melaksanakan 6 hari hanya di bulan Syawal saja. Pada dasarnya kita melaksanakan ibadah ini kalau secara logika kita ya, kenapa sih ada disunahkan hukumnya puasa 6 hari di bulan Syawal ya, teman-teman. Ini memang ada hadisnya jelas itu ya dari Rasul sudah qat'i itu seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan logika, ternyata kita selama ini setelah bulan Ramadan kita berpuasa, makan di malam hari. Kemudian nanti sahur di malam hari, makan buka juga di malam hari, siangnya tidak makan lagi. Nah, seandainya di bulan Syawal kita tidak puasa, paling tidak 6 hari ya. 6 hari itu diselang-seling, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa. Ini untuk training lagi. Training apa? Mengadaptasikan diri kita kembali. Sebab banyak orang yang setelah puasa, kemudian 1 Syawal dan di Syawal itu banyak yang sakit. Kenapa? Karena dia banyak balas dendam. Kemarin tidak bisa makan di siang hari, maka sekarang makan di mana saja, rekreasi ke sana kemari, tidak terkontrol. Maka dengan adanya puasa ini, seolah-olah diri kita itu agar beradaptasi. Puasa sehari, puasa tidak, puasa, sehingga menjadi adaptasi kembali. Seperti contohlah kemarin ketika kita memasuki bulan Ramadan, pas awal-awal, pasti banyak yang sakit. Apalagi orang yang tidak suka melaksanakan puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena kaget. Jiwanya kaget, dirinya kaget gitu ya. Jantungnya kaget, ususnya kaget. Kenapa? Asalnya suka makan di siang hari, ngopi, ngudut gitu kan gitu ya di siang hari, sedangkan dia tidak boleh makan sama sekali. Dia akhirnya tepar sakit. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa, tidak beradaptasi. Itulah kenapa ada hukum disunahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, menurut saya agar senantiasa kita beradaptasi. Yang tadinya tidak makan di siang hari, maka sekarang di 1 hari makan, 1 hari tidak, 1 makan, 1 hari tidak, supaya menjaga kesehatan kita. Jadi selain kita mendapatkan kesehatan, kita pun mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan. Anallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.